Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari Rabu tanggal 25 Mei ya. Gold XAU USD. Di analisa sebelumnya saya sudah share ataupun mapping ya, menunggu konfirmasi bullish di sekitar harga 1860. Kalau nggak salah kemarin tuh di sini nih. Sebentar, 161 sama 12. Nah, di sekitar 1823 ya waktu kemarin. Saya pernah share di video sebelumnya, waktu itu harga masih berada di sini dan ini memang menuju ke bawah ke 1860, 1823, ternyata ini turunnya malah lebih dalam ya ke 1780. Nah, di sini kita perhatikan ada garis trend line yang sudah ditembus, dan ini yang biru ini konfirmasi sebuah konfirmasi perubahan arah ya, konfirmasi perubahan arah di mana pertama turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik, ini membentuk resisten, turun, nah resisten ini ditembus, otomatis ini menjadi yang asalnya bearish menjadi bullish ya. Jadi reversal, konfirmasi reversal. Nah, contohnya seperti ini turun ya, ini ditembus, ini anggap resisten ya, anggap resisten, ditembus, setelah tembus turun dia balik ke bawah, di sini langsung naik karena ini penembusan resisten yang dibentuk ya. Nah, ini pembentukan resisten yang dibentuk, yang ditembus. Nah, yang kuning sama lah ya, kurang lebih sama. Nah, jadi untuk melakukan entry buy-nya jangan langsung entry buy sekarang di sini, jangan. Tapi menunggu harga kembali dulu ke bawah di area sini supaya nanti kita mendapatkan resiko yang sangat kecil. Karena kalau kita entry buy di sini bisa saja naik ataupun nanti turun, terjadinya plotting. Nah, yang bagus itu menunggu dulu ke bawah ya, menunggu ke bawah. Di sini saya sudah menyimpan ya konfirmasi di sini nih, di sekitar 1819 ya. Di area-area inilah saya menunggu konfirmasi bullish. Nah, mungkin turun, naik, ada konfirmasi bullish, baru nanti entry buy di sekitar sini ya. Ataupun untuk lebih bawahnya bisa menunggu di sini. Kalau misalkan lebih bawahnya ini garis kuning yang terpatah-patah ya. Nah, contoh seperti ini. Ini sangat resiko sangat kecil sekali ya. Kita melihat time frame H4 nanti bisa untuk entry bisa dipindahkan kepada time frame M15 ataupun M5 yang lebih kecil ya. Nah, nanti ini pun sama. Kalau sekarang saya rasa ini dia masih konsolidasi ya. Tapi sudah terlihat adanya candle bearish pada time frame H4. Nah, di sini. Hanya bearishnya ini harus dipastikan dulu, harus di reject di sini. Minimal ada candle yang tidak menembus high-nya candle H4 ini. Atau kita tunggu pada time frame H1. Nah,
Di H1 kalau kita perhatikan sudah terlihat penembusan ya, area support yang terbentuk. Nah ini area support ditembus. Nah tapi perlu memastikan sekali lagi nih, apakah ini akan berhasil turun ataupun tidak ya. Tapi kalau misalkan yang bagusnya itu menunggu konfirmasi bearish minimal penembusannya di sini. Nah, jadi sangat kuat. Karena kenapa? Karena bisa saja ini melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi diperlukan menunggu. Ya. Tapi saya percaya nanti gold itu akan balik lagi ke area ini sebelum naik. Ya, ini bisa saja nanti seperti ini. Ini karena sudah ada konfirmasi bearish ya, meskipun kecil belum kuat ataupun. Nah, kalau sudah menembus yang ini, konfirmasi bearishnya sangat lumayan kuat. Tapi jika ini sudah ditembus, jangan langsung entry sell, tapi dia menunggu harga kembali lagi ke atas. Minimal seperti itu, dan harga pasti akan menuju ke area yang saya rencanakan sebelumnya. Ya. Nah, nanti ketika support ini ditembus, jangan langsung entry sell, tapi menunggu dulu dia harga naik ke atas, ke area resisten, barulah di situ kita bisa entry sell. Stop loss sekecil mungkin di atas itu, ya. Take profit di bawah, minimal di sini. Ini karena ada resisten yang ditembus, konfirmasi juga. Nah, jadi mungkin nanti seperti ini ya rencananya. Tapi pada saat sekarang saya tidak merekomendasikan untuk entry buy ataupun untuk entry sell. Ya. Kenapa? Karena untuk entry sell diperlukan adanya konfirmasi turun dulu penembusan area support. Dan untuk entry buy harus entry di bawah di area support. Jadi sekarang ini sebaiknya menunggu untuk gold. Ya. Nah, kalau kita lihat pada time frame H4, nah karena ini low sudah ditembus, low, low high, low low, ada kemungkinan akan membentuk low high di sini ataupun di bawahnya. Hanya kalau melihat fundamental sekarang makin memanas ya antara Ukraina dan Rusia, kemudian ditambah Amerika sama Cina terkait Cina mau invasi ke Taiwan. Nah, jadi otomatis memanas ya dunia politik sama ekonomi. Jadi bisa saja nanti gold kalau misalkan mau buy di sini. Ya, kalau mau buy di sini. Setelah adanya retracement lah. Intinya tes. Baru nanti target di atas. Nah, contoh kenaikan yang seperti ini akan saya share. Nah, ini area resisten. Area resisten yang terbentuk, yang terdekat. Ya, ketika resisten ditembus, otomatis harga naik.
Tapi kita jangan entry buy di area resisten, tapi kita menunggu entry buy itu di area-area support lah ya. Ini contoh di sini, ini box biru, makanya di atas box biru ini harga selalunya naik ya, karena ini resisten sudah ditembus. Tapi apabila support ini ditembus, tidak akan menjadi naik, pasti akan turun apabila support ditembus. Ini support yang bawah ya. Nah, pada saat sekarang sama ya, ini area resisten, ini area support. Ya, kalau misalkan mau buy ya kita tunggu di area-area ini. Lebih baik tunggu aja, pasti naik nanti. Supaya kenapa? Supaya low risk ataupun resiko kecil. Nanti kalau sudah peak seperti ini, kita sudah mapping seperti ini ya. Nanti otomatis yang harus kita lakukan adalah mencari titik entry point untuk buy, terus buy ya. Jangan ambil posisi sell. Nah, makanya diperlukan dipastikan tidak ada yang menembus support ini. Pertama, kedua harus ada retest. Nah, retestnya seperti ini. Ketika resisten ditembus, naik, retest. Nah, ini retest lah. Harga nanti dia ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini sekitar 2 bulan ya. 2 bulan baru nanti naik lagi. Nah, mungkin di sini pun kira-kira kayaknya sama gitu. Apabila nanti terjadi perang kembali bisa jadi melebihi high ini. Tapi kalau misalkan high ini tidak ditembus, maka yang akan terjadi adalah di area ini kemungkinan turun. Di area sini kemungkinan turun, bahkan lebih dalam. Karena ini titik resisten lumayan yang sangat kuat. Ya, demikian analisa XAU USD untuk hari ini dan minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.